Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya ali. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hira oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Selain itu, Al-Quran juga sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran banyak masyarakat yang memperingati nuzulul Quran dengan cara beragam. Mulai dari kegiatan bersama di masjid atau mushola, buka bersama, hingga menghatamkan Al-Quran. Semua itu dilakukan dalam rangka menghormati turunnya kalam Allah berupa Al-Quran. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengingat sejarah dan menanamkan nilai-nilai Islam, khususnya pada anak-anak sebagai generasi selanjutnya. Banyak sekali keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Apalagi seseorang mau membaca dan mengamalkannya di bulan Ramadan. Di antara 4 keistimewaan Al-Quran, yaitu: pertama, menjadi petunjuk bagi manusia di dalam menjalani kehidupan, agar manusia berada dalam kebenaran. Maka manusia butuh pedoman dan petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk Allah. Oleh karenanya, manusia harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya, agar bisa hidup dengan baik dan nyaman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Kedua, Al-Quran menjadi obat bagi manusia, bahwa dalam waktu tertentu terkadang manusia merasa kurang nyaman dalam hidupnya, baik secara zahir maupun secara batin.
ketidaknyamanan itu membutuhkan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya. Al-Quran diturunkan Allah untuk menjadi obat bagi manusia yang merasa dalam hidupnya mengalami ketidaknyamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Yang ketiga, Al-Quran menjadi pemelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Al-Quran mengajarkan manusia bagaimana cara untuk mempertahankan martabat yang tinggi, yakni memelihara dan mempertahankannya dengan iman dan kebajikan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tin ayat 6. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Yang keempat, Al-Quran juga menjadi kitab diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab untuk memberi penerangan bagi manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad. Dan syair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Yang kelima, Al-Quran sebagai solusi mengatasi masalah. Al-Quran juga diturunkan sebagai pemutus hukum dan pengangkat perselisihan antara pembeda antara yang hak dan yang batil. Mengingat banyaknya masalah yang muncul di kalangan masyarakat di zaman Rasulullah sampai sekarang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, melainkan agar kau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga kita selalu berusaha dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sehingga Allah ridho dan menjadikan kita orang-orang yang mendapat keberkahan dari Al-Quran di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.